Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTSN 12 Tabalang yang kami hormati, tenaga pendidik dan kependidikan MTSN 12 Tabalang yang kami banggakan, teman-teman seperjuangan, seiman, seagama, seikat dalam ukhuwah Islamiyah, rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dunianya begitu indah. Dan tak lupa pula kepada sang baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Sirkorles, otak manusia begitu memesona. Jutaan kumparan berkelip-kelip membentuk pola tertentu dari pola yang lebih kecil, penuh arti dan tak kunjung diam, dengan pergerakan yang harmonis, bagaikan galaksi Bima Sakti memasuki suatu kosmik yang berdansa. Ucapan tersebut menunjukkan betapa luar biasa Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, agar manusia menjadi wakil terbaiknya di dunia, dan ia tak ingin ciptaannya menjadi hina. Begitu luar biasa besarnya modal yang telah Allah berikan kepada kita. Akankah kita menyia-nyiakannya? Di luar sana masih ada orang yang membuang waktunya dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, bikin kerusuhan, konsumsi obat-obatan terlarang, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, kelabing alias kelayaban, bingung ke tempat-tempat yang dilarang Allah. Na'udzubillah. Sadar ataupun tidak, terkadang kami dan kalian menjadi bagian dari orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Mau jadi apa bangsa ini? Apa kata dunia? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, belajar adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, bukan hanya bagi anak sekolah atau mahasiswa saja, tetapi seluruh lapisan umur. selama ia masih bernapas, matanya masih bisa berkedip, Dan jantungnya masih bisa berdetak, maka dari itu kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Lihat dan Pelajari, Pintu Awal Meraih Prestasi. Dengan landasan waktu yang pertama diturunkan Allah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, Allazi 'allama bil qalam. yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah
Terima ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Ayat yang akan merombat paradigma umat manusia tentang pentingnya ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan menuntut ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang tidak sedikit, seperti dalam potongan surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشجوا فانشجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشجوا فانشجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapanglah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui
mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan menyebut nama Allah, dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah belaka tanpa tahu maksud dan tujuan. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada perbedaan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah lain dari orang yang berilmu yaitu mendapatkan pahala yang tidak terputus, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika manusia meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, Ilmu yang dimanfaatkan, dan anak yang saleh mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kami ajak para hadirin untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaan. Masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia ini. Saat itu Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban di dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Ma'asyiral, namun apa yang terjadi saat ini? Semua itu terbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya kini telah tertindak. Salah satu faktornya tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar pada kita. Sekarang mereka telah maju terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara. Ilmu tanpa agama itu lumpuh, sedangkan agama tanpa ilmu itu buta, yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu berjalan saling beriring-iringan. Sebelum kami menutup pidato ini, maka dengarkanlah lagu yang berjudul Ojo Dibandingke yang dipopulerkan oleh para prayoga yang kami ubah liriknya. bangsa ini butuh orang yang hebat, orang yang kuat dan juga taat, berlandaskan iman dan juga takwa, berhati mulia itu kuncinya. Menghadapi tantangan harus ditopang Dengan iman dan juga takwa, Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini ada cinta untuk negeri. Demikian
rajin sembahyang.